mana mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan waktu kecil. Apa sih gobak sodor itu? Gobak sodor itu dimainkan oleh beberapa tim, dua tim, beberapa orang, yaitu ada tim penjaga dan ada tim penyerang. Dimana dimulai dari garis finish sampai dimulai dari start sampai garis finish, lalu balik lagi. Nah, siapa yang tidak pegang waktu itu permainannya, peraturannya, maka itu akan menjadi pemenangnya pas di garis finish tersebut. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari permainan gobak sodor ini adalah permainan tradisional Indonesia, memiliki nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Seiring perkembangan zaman, permainan tradisional sangat jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk melestarikan dan menghidupkan kembali permainan tradisional yang diadaptasi dalam suatu aktivitas olahraga yang menyenangkan dan dalam bentuk kompetensi bagi siswa dengan model SEN. Kalau Bapak Ibu belum paham tentang materi tentang pembelajaran SEN, itu adalah singkatan dari Sport Education, ya, Sport Education. Program ini memberikan ruang bagi siswa untuk menyuarakan pendapat, baik dalam perencanaan, memberikan pilihan bagi siswa dalam menentukan peran yang diambil dan kepemilikan dari peserta didik. Tujuan program yang saya sampaikan yaitu adalah yang pertama, meningkatkan dan berpartisipasi peserta didik dalam aktivitas fisik. Yang kedua, melestarikan permainan tradisional Indonesia yang mulai ditinggalkan karena pengaruh globalisasi. Jadi Bapak Ibu, saya selain menyampaikan materi gobak sodor, juga saya akan ingin melestarikan permainan-permainan dulu itu sekarang kan diadakan gitu. Seperti itu. Lewat dari pembelajaran. Memfasilitasi siswa dalam mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihan terkait program yang akan dilaksanakan. Ya, karena memang fasilitasnya cuma hanya lapangan, ya Bapak Ibu cuma terus hanya gambar, pembatas, garis yang akan dilaksanakan seperti itu. Terus yang selanjutnya, melibatkan siswa dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan untuk meningkatkan tanggung jawab dan kepemilikan peserta didik. Selanjutnya, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Capaian, peserta didik aktif berpartisipasi dalam permainan. Yang kedua, peserta didik berperan aktif dengan menyampaikan pendapat dan mampu menjelaskan aturan permainan tradisional yang dipilih. Yang ketiga, peserta didik mampu melaksanakan peran dalam SEN dengan baik. Bapak Ibu, kalau SEN itu artinya Sport Education, ya, yang dimana pembelajaran tersebut berpusat pada peserta didik. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, yang bergerak dan yang aktif itu yaitu peserta didik, Bapak Ibu. Selanjutnya, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Langkah-langkahnya yaitu merancang dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan siswa, melakukan koordinasi yang baik dengan pengurus KBS. KBS ini kelompok belajar sekolah, Bapak Ibu. Jadi setiap sekolah itu mempunyai kombel atau di mana KBS. KBS itu adalah kelompok belajar sekolah. Nah itu. Dan mitra lain seperti lain murid dan komite kepala sekolah. Komite dan murid juga termasuk dengan KBS. Ya, Bapak Ibu, ya. Mengoptimalkan aset yang dimiliki sekolah untuk keberhasilan program. Hasil yang diharapkan, program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik, mengakomodir suara,
Karena kalau di kelas 1, kelas 2 itu kita nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Karena yang awalnya itu tahap permainan tradisional gobak sodor itu adalah mungkin permainan di zaman kita, jadi belum tentu tahu. Nah, kalau misalnya di kelas 5, kelas 6 itu bisa kita arahkan Bapak Ibu. Yang kedua, peserta didik yang terlibat adalah kelas 5 dan kelas 6, kelas C. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Yang keempat, KBS esensi berperan sebagai fasilitator yang terdiri dari kepala sekolah dan dewan guru. Itu isi dari KBS, kelompok belajar sekolah. Mitra pada program ini adalah segenap wali murid dan komite. Kapasitas yang dimiliki: modal manusia, kepala sekolah, guru, peserta didik, wali murid dan komite sekolah. Modal fisik, sarana dan prasarana yang meliputi sepeda, pon, dan lapangan. Modal finansial, dana bos untuk penyelenggaraan kegiatan pengadaan sarpras. Nomor 4, modal sosial, kolaborasi dan dukungan dari seluruh warga sekolah dalam bergotong royong mensukseskan program sekolah. Itu modal sosialnya. Dan ini modal agamanya atau budaya. Lingkungan sekolah yang memiliki kebudayaan tinggi terkait permainan tradisional dan kesenian daerah. Selanjutnya, rencana evaluasi. Evaluasi akan dilaksanakan secara berkelanjutan melalui yang pertama, observasi, mengamati perilaku peserta didik selama proses kegiatan. Yang kedua, akan mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, guru, dan wali murid. Yang ketiga, dokumentasi, mengumpulkan data berupa foto, video, dan hasil karya peserta didik. Jadi apa yang nanti kita ajarkan peserta didik itu mempunyai hasil. Hasilnya apa Pak? Hasilnya itu tadi hasil dari hasil karya dari peserta didik, hasil dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya, kemungkinan tantangan. Motivasi dan minat peserta didik yang berbeda-beda. Solusinya adalah memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik. Cuaca yang tidak menentu atau panas, hujan. Jika hujan, maka jadwal pelaksanaan kegiatan akan diundur minggu depannya. Selanjutnya, keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan kegiatan. Solusinya dengan mengoptimalkan waktu yang ada dengan melaksanakan persiapan yang matang. Selanjutnya, kemungkinan akan waktu kegiatan yang bersama dengan kegiatan-kegiatan kedinasan lain. Solusinya adalah melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan kelompok belajar sekolah agar program tetap berjalan ketika ada salah seorang guru yang mendapat tugas dinas. Terima kasih. Itu adalah penyampaian hasil dari rencana tindak lanjut yang saya berikan kepada KBS atau kelompok belajar sekolah di SDN Pontang Logo 2. Jika Bapak Ibu ada yang belum dipahami hasil dari rencana tindak lanjut yang saya sampaikan, silakan kita diskusikan. Ada contoh video permainannya nggak Pak? Contoh permainan, oke. Iya, siap. Maksudnya pakai tujuan ini kan? Kalau kita kan zaman dulu tradisional itu Siap. Jadi itu aja ya Bapak Ibu ya. Ya, biar mengenal permainan tradisional. kalau kita tujuan ya.
penjaganya. Itu ya Bapak Ibu ya. Tentang permainan gobak sodor. Tapi biasakan saat untuk memulai permainan itu kelompok A atau kelompok B dulu biasa. Sulit dulu Pak. Jadi bisa dikondisikan kelompok mana kira-kira yang akan perlu jadi penjaga dan akan menjadi penyerang. Seperti itu. Mungkin itu si menang jaga taruh Iya. menyerang. Menyerang dulu. Ada wasit, mangga itu Pak. Yang atur wasit. Nggak ada. Sebenarnya untuk permainan ini apa untuk permainan tradisional ini apalagi masalah tentang gobak sodor itu banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Dari semacam bentengan, ya, ya si bobolan gitu banyak banget. Biasakan delapan Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Ya siap. Terima kasih atas pemaparan tadi. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi dan kemudian dilihatkan videonya tentang permainan gobak sodor dan kita sedikit bernostalgia ya mengingat masa-masa kecil. Mungkin untuk pertanyaannya Pak Dedi, kira-kira yang latar belakangi Pak Dedi sehingga mengambil tema edukasi model permainan gobak sodor ini kira-kira apa gitu yang melakukan? Kenapa tidak congklak atau ekret atau apalagi itu Pak Ustadz? Bentengan dan lain sebagainya yang masih berbau tradisional seperti itu. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Rofik atas tanggapan dari rencana tindak lanjut yang saya sampaikan. Jadi gini Pak, Bapak Ibu, kenapa saya membawakan rencana tindak lanjut mengenai tentang permainan tradisional gobak sodor? Kenapa kita tidak permainan yang lainnya atau yang permainan modern gitu Pak ya? Permainan di modern juga. Sebenarnya di permainan modern juga banyak. Permainan di modern juga banyak, cuman saya di sini ingin memperkenalkan permainan tradisional, di mana permainan tradisional itu adalah menjadi budaya Indonesia, di mana supaya nanti ketika kita mempraktekkan atau melaksanakan kegiatan tersebut, siswa-siswi kita itu tidak hilang dengan budaya Indonesia. Di luar negeri tidak ada yang namanya gobak sodor. Di Inggris tidak ada, di India juga tidak ada. Itu lestari Indonesia budayanya Bapak Ibu. Makanya saya ingin sekali menyampaikan rencana tindak lanjut tentang gobak sodor tersebut. Selain itu juga permainan gobak sodor itu permainan yang familiar, banyak digemari Bapak Ibu, banyak digemari. Cuman bukan sekarang Bapak Ibu, dulu sangat digemari. Yang pertama sangat familiar, yang kedua juga dimainkan bukan hanya satu orang, jadi beberapa orang, dari beberapa penjaga, dari beberapa penyerang, maka akan terlihat peran main di dalam permainan tersebut. Tidak vakum dalam satu orang, semacam coklat. Kalau coklat kan Bapak Ibu permainan Jadi
karena